Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan. Gimana kabar kalian semua? Baik dong Kak, pastinya. Kalau Kak Alita sih kabarnya luar biasa. Kalau Kak Aurel sendiri pastinya gimana? luar biasa dong, kan kita mau puji Tuhan pagi Puji ini. Tuhan. Yuk kita mau sama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat beribadah kembali walaupun masih secara online. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kami sehingga puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, tepuk tangan dong buat Tuhan. Gimana, adik-adik masih semangat kan buat muji nama Tuhan? Harus semangat dong. Kak Lita tahu nggak sih, ada lokasi yang besar dan sabar banget buat kita. Apa itu? Tahu nggak sih siapa? Pastinya kasih Tuhan Yesus dong. Iya dong. Ya adik-adik kita nyanyikan lagu ini yuk. Kasih, 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 kasih.
kita doang. Iya nih. Jadi kurang asik. Yuk adik-adik yang di rumah juga ikut gerakan ya, kayak Kak Lita nih nanti. Yuk adik-adik yang di rumah ikut gerak juga ya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu satu ini. adik-adik kita angkat tangan,
Tuhan, terima kasih Tuhan atas puji-pujian Engkau berikan Tuhan. Sudah kami naikkan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar nanti Tuhan bisa kami tanam dalam hati kami Tuhan, dan dapat kami lakukan di kehidupan kami nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan menghafal ayat emas bersama ya, yaitu dalam Efesus 5 ayat 2a. Dan hiduplah dalam kasih. Kita ulang sekali lagi ya. Efesus 5 ayat 2a. Dan hiduplah dalam kasih. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan telinganya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari 9 buah roh. Buah roh yang pertama apa? Kasih. Kita mau belajar tentang kasih. Firman-Nya ada dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Itu tentang orang Samaria yang murah hati. Kak Melisa mau tanya, kira-kira adik-adik tahu enggak orang yang penuh kasih itu seperti apa? Orang yang murah hati itu seperti apa? Sama seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-8, di situ ada definisi dari kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, dan sebagainya. Nah, hari ini Kak Melisa dan adik-adik semuanya kita mau menyaksikan satu video supaya kita tahu kasih itu seperti apa ya. Kita lihat sama-sama yuk. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri,
lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, udah sama-sama lihat video, di situ udah ada pertanyaannya. Kira-kira orang yang penuh kasih itu yang mana? Apakah imam? Apakah seorang Lewi? Atau yang terakhir, seorang Samaria? Kira-kira menurut adik-adik, orang yang penuh kasih itu apa yang ketika melihat temannya kesusahan cuman berlalu begitu saja? Atau ketika mama papanya minta tolong, adik-adik tidak mau membantu? Atau ketika ada temannya yang di sekolah mau pinjam, "Aku boleh tidak pinjam pensilmu? Aku boleh tidak pinjam penghapusmu? Sebentar saja." Kira-kira adik-adik mau kasih pinjam atau tidak? Mau dong, karena kita semuanya adalah anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Kita anak-anak Tuhan yang mau belajar dari Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Nah, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, Kak Melisa mau ajak-ajak adik-adik semuanya untuk menyanyikan satu pujian. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
ibadah kita di dalam doa bersama-sama. Ketika Melisa berdoa ya, tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Tuhan beri bagi kami. Kalau kami saat ini boleh ada dengan kesehatan Tuhan, kami boleh ada berkumpul bersama-sama dengan papa mama kami, berkumpul bersama dengan keluarga kami Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk memiliki kasih yang begitu luar biasa, sama seperti Engkau Tuhan. Ajari kami untuk kami bermurah hati dengan setiap sesama kami Tuhan. Keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami, semuanya Tuhan. Ajari kami, biar kami boleh memiliki kasih seperti Engkau. Kami mau tutup ibadah kami Tuhan, Kau memberkati mama papa, Kau memberkati teman-teman kami, Engkau memberkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena hari ini kita belajar soal kasih, Kak Melisa mau kasih tugas buat adik-adik semuanya yang di rumah ya. Kak Melisa bikin pohon kasih. Nah, contohnya seperti ini. Nanti kalian bisa kasih nama dan jawaban dari pertanyaan yang tadi. Kira-kira siapa orang yang paling murah hati dari ketiga orang itu? Apakah imam, apakah seorang Lewi, atau yang terakhir seorang Samaria. Nah, nanti yang di sini kalian bisa minta tolong sama papa mama untuk membukakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ke-8. Di situ ada definisi dari kasih. Kasih itu apa aja tadi? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Adik-adik bisa menggunakan apa aja yang ada di rumah kalian masing-masing. Tidak harus sama seperti apa yang Kak Melisa buat, sesuai kreativitas kalian. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau menyaksikan sama-sama tayangan tugas-tugas teman kalian minggu lalu. Kita tonton sama-sama ya. Tuhan Yesus memberkati.